Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Akbar Arianto. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan yang saya dapatkan dari mengikuti seminar agribisnis tahun 2020. Pembicara webinar AgriTalk seri 1 yang pertama ialah Insinyur Hadi Sulistyo MM. Ia adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. Ia adalah Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Yang ketiga adalah Endang Rahma Hakim. Ia adalah Community Relation Tani Hub. Yang keempat adalah Dr. Evita Soliha Hani. Ia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jember. Yang kelima, Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS. Ia adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember dan Dewan Penasehat Perhepi. Yang pertama, oleh Insinyur Hadi Sulistyo MM. Secara garis besar menjelaskan akan kebijakan, implementasi, dan ketersediaan. Yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi di bidang pertanian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, implementasi yang diterapkan kepada petani dalam mengembangkan perekonomian di saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, ketersediaan akan kebutuhan pangan untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga pokok tetap stabil di tengah pandemi COVID-19, terutama pada Jawa Timur yang termasuk dalam lumbung pangan nasional. Inilah dua grafik. Yang pertama, grafik pertumbuhan ekonomi melambat dampak COVID-19. Yang kedua, grafik kenaikan harga beras. Yang kedua oleh Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. Perekonomian Indonesia bisa dikatakan sangat rendah karena hanya berada pada Q1 sampai dengan 2020 2,97% dengan kontribusi pertanian sebesar 0,02% dan tidak memungkinkan akan mengalami penurunan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, terdapat dua fase dalam menghadapi situasi new normal pelaku pertanian pasca COVID-19, yaitu antisipasi, mitigasi, dan pola baru on dan off Trump dan agroindustri. Yang kedua, relokasi APBN dan atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pangan. Yang ketiga, pembenahan sistem logistik distribusi dalam menyediakan pangan. Yang keempat, pemanfaatan e-commerce. Yang kelima, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern. Yang ketiga oleh Dr. Evita Soliha Hani. Indonesia siap dengan new normal. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kejadian yang biasa dilakukan, salah satunya di bidang pendidikan. Dengan adanya new normal, industri 4.0 membuat mahasiswa memiliki inovasi dan kemampuan yang tertuang dalam peraturan Perpres nomor 8 tahun 2012. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Terdapat 3 komponen, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. SDM ini lebih mengacu pada dosen maupun administrasi untuk meningkatkan kualitas melalui studi lebih lanjut dan penelitian. Yang ketiga, Sarpras. Sarana dan prasarana universitas atau fakultas sebaiknya diberikan sebaik-baiknya kepada semua mahasiswa. Yang keempat, pendanaan. UKT sebaiknya ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Yang keempat oleh Endang Rahman Hakim. Tani Hub adalah e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha pembeli. Pertama, masuknya produk petani ke marketplace akan mempermudah pemasaran. Yang kedua, mewakili klien 30 perusahaan retail dan restoran. Yang ketiga, sudah ada 20.000 petani yang bergabung dengan Tani Hub. Yang keempat, Tani Group juga meluncurkan program UMKM. Yang kelima, menyongsong revolusi industri 4.0. Yang kelima,
oleh Prof. Dr. Insinyur Rudi Wibowo, MS. 1. Menurut FAO, transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan mempengaruhi permintaan karena terjadi perubahan untuk menghasilkan produksi. Yang kedua, maka dibutuhkan peran teknologi untuk meningkatkan daya saing di verifikasi pemasaran dan lainnya. Peranan konsumen untuk menggunakan barang ekspor dibandingkan barang impor untuk memperkuat ekspor. Baik, itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari mengikuti seminar online yang diselenggarakan pada Rabu 20 Mei 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.